Hai, bersama saya Sofwan di sini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang startup dan perkembangannya di Indonesia. Startup adalah istilah yang mengacu pada tahap pertama operasi bisnis dari sebuah perusahaan. Startup adalah sebuah bisnis yang didirikan oleh satu atau lebih pengusaha yang ingin fokus mengembangkan produk atau layanan yang diyakini para pendirinya, dibuat untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga mereka berusaha untuk membuat bisnis mereka menjadi yang tak tergantikan. Awalnya, istilah startup sendiri telah ada sejak akhir tahun 90-an, yang kerap dikaitkan dengan perusahaan baru pada bidang teknologi dan informasi, berawal dari gelombang.com yang populer pada tahun 98 hingga tahun 2000-an. Perusahaan .com bermunculan secara massal. Hal ini karena banyaknya perusahaan rintisan yang membuka situs web pribadi untuk bisnis mereka, dan kenaikan tajam harga saham dengan adanya i dan com pada nama perusahaan. Pada semakin banyaknya orang yang mengenal internet sebagai peluang baru untuk bisnis, dan saat itulah startup mulai lahir dan berkembang. Pada saat itu contohnya Apple dan Windows. Makna istilahnya pun mengalami pergeseran. Saat ini definisi startup sedikit bergeser menjadi usaha rintisan yang menerapkan inovasi dan teknologi untuk menjalankan core bisnisnya, serta menemukan pangsa pasar yang tepat pada masyarakat. Jadi sifatnya cenderung disruptif. Syarat-syarat untuk berdirinya startup. Syarat untuk berdirinya startup ada 3. Ada founder sebagai pendiri startup, ada investor sebagai pemberi dana, ada produk hasil startup. Startup bekerja seperti perusahaan lain. Sekelompok karyawan bekerja sama menciptakan produk. Namun yang membedakan startup dari bisnis lain adalah cara mereka melakukannya. Perusahaan biasa menduplikasi apa yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya, calon pemilik restoran dapat mewaralabahkan restoran yang sudah ada. Itu artinya mereka bekerja dari template yang sudah ada tentang bagaimana bisnis seharusnya bekerja. Sedangkan startup membuat template yang sama sekali baru. Dalam dunia industri makanan misalnya, Gojek dan Grab hingga Yummy membuat restoran yang hanya melayani pemesanan online atau dikenal dengan cloud kitchen. Ada faktor kunci lain yang membedakan startup dengan perusahaan lain, yakni kecepatan dan pertumbuhan. Perusahaan startup bertujuan membangun ide yang sangat cepat. Startup terus meningkatkan produk melalui umpan balik, feedback dari data pengguna. Startup memiliki 6 valuasi levelnya, yaitu yang pertama, cockroach. Dari level terbawah kita mengenal sebutan cockroach alias kecoa. Ya, sebutan ini disematkan untuk perusahaan yang baru dirintis sehingga nilai valuasinya masih rendah. Meski begitu, karena nilai valuasinya masih rendah, mereka justru sangat tekun dan giat untuk memajukan perusahaannya. Yang kedua ada ponies. Level selanjutnya dikenal sebagai ponies, disimbolkan sebagai kuda poni yang mungil. Istilah ini dipakai untuk startup yang memiliki level valuasi hingga 10 juta US dollar atau sekitar 140 miliar rupiah. Perusahaan yang berada di titik ini ialah perusahaan yang berhasil mengembangkan startup miliknya dan terus berupaya meyakinkan investor untuk menanamkan modal agar nilai valuasinya menjadi kian besar. Nomor 3 ada Centaurus. Makhluk mitologi Yunani ini berbentuk manusia separuh kuda. Dipilih sebagai simbol level valuasi selanjutnya, yaitu Centaurus. Di level ini nilai valuasinya semakin meningkat hingga 100 juta US dollar atau setara dengan 1,4 triliun. Semakin besar nilai valuasinya, perusahaan itu dianggap sustainable, maka akan semakin menarik minat investor besar untuk menanamkan modal di dalamnya. Yang keempat, unicorn. Startup dengan level valuasi unicorn ini memiliki level valuasi yang tembus hingga 1 miliar US dollar atau setara dengan 14,1 triliun. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini ada 4 startup digital yang berhasil meraih atau melewati level unicorn, yaitu Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan Gojek. Berdasarkan timeline waktu, yang paling pertama meraih level unicorn adalah Gojek pada 4 Agustus 2016, diikuti oleh Tokopedia, lalu Traveloka. Dekakon yang memiliki nilai valuasi hingga 10 miliar US dollar atau setara dengan 140 triliun. Di deretan startup yang meraih gelar Dekakon, Gojek menjadi Dekakon pertama di Asia Tenggara. Hal ini diumumkan pada situs resmi Gojek pada tahun 2019. Sementara di dunia internasional terdapat nama-nama besar seperti Uber, Airbnb, Xiaomi, SpaceX hingga WeWork. Yang keenam ada Hectocorn. Berada di puncak tertinggi, inilah Hectocorn. Level valuasinya ini mencapai 100 miliar US dollar atau 1,1400 triliun. Perusahaan yang berhasil meraih gelar ini rata-rata merupakan perusahaan internasional
sudah sangat terkenal seperti Google, Microsoft, Apple, Facebook, Cisco, hingga Oracle. Awal mula startup di Indonesia dimulai sejak tahun 2010, yaitu saat East Ventures memberikan dana segar pada Tokopedia dan adanya suntikan dana PT Telekomunikasi Indonesia ke Plaza.com, sekarang menjadi Belanja.com. Siapa yang tak kenal dengan Tokopedia, salah satu waralaba e-commerce terbesar di Indonesia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpa langsung mengusung konsep baru pada saat itu. Mereka punya cita-cita membantu pemerataan ekonomi Indonesia lewat sentuhan digital metropolitan dengan desa-desa di pelosok Nusantara. Sudah 1 dekade lebih Tokopedia hadir di Indonesia. Berawal dari langkah kecil yang secara konsisten diambil berpadu dengan semangat dan cita-cita besar, Tokopedia kini menjelma menjadi salah satu perusahaan rintisan paling bernilai di tanah air. Bisnis yang awalnya bukan apa-apa, Tokopedia telah menjadi startup berstatus unicorn. Valuasinya di atas 1 miliar US dollar. Setelah 10 tahun berjalan, terbaru valuasi Tokopedia ditaksir mencapai 8 miliar US dollar sampai 10 miliar US dollar dan asumsi kurs Rp14.000 per US dollar. Perusahaan tersebut sudah bernilai lebih dari 100 triliun. Perkembangan startup di Indonesia tergolong sangat pesat, jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ada ribuan perusahaan rintisan dan beberapa di antaranya telah mendulang kesuksesan di kancah internasional. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 2.100 perusahaan startup. Meningkatnya daya beli masyarakat dan teknologi digital yang semakin canggih menjadi salah satu faktor kesuksesan dari bisnis ini. Perkembangan startup di Indonesia berjalan bersamaan dengan pertumbuhan internet dari tahun ke tahun. Penggunaan internet semakin mudah dan meningkat setiap tahunnya menjadi peluang besar bagi para pendiri startup dalam mengembangkan bisnisnya. Menurut data startup ranking, Indonesia memiliki lebih dari 2.100 startup dan memiliki posisi kelima terbanyak di dunia. Pengembangan bisnis digital seperti startup ini hampir sama dengan bisnis fisik pada umumnya. Salah satu cara untuk memperluas bisnis ini adalah dengan cara pemasarannya. Selain faktor teknologi yang semakin berkembang dan canggih, yang menjadi salah satu faktor terkuat perkembangannya startup ini, ada beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak menjadi peluang yang bagus untuk melakukan berbagai bisnis. 2. Ada pengusaha dan investor pemerintah yang saling dukung-mendukung menjadi energi positif bagi pertumbuhan startup. 3. Adanya akses pelayanan yang memuaskan sehingga masyarakat merasa terbantu untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan mereka.